Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian tentang pendekatan hermeneutika dalam studi Islam berdasarkan dua artikel. Yang pertama artikel utama yang ditulis oleh Su'ari dan juga Muhammad Syaifullah, kemudian akan saya kombinasi atau sinergikan dengan tulisan artikel yang kedua karyanya Abdul Razak terkait double movement hermeneutikanya Fazlur Rahman. Tujuan dari pemaparan ini adalah menunjukkan bagaimana kemudian hermeneutika tidak hanya bersifat teoritis saja, tapi juga bisa menjadi metode aplikatif dalam memahami Al-Quran secara kontekstual dan ilmiah. Baik, dalam artikel yang pertama, Suwari dan juga Muhammad Syaifullah dijelaskan bahwa hermeneutika itu secara bahasa berasal dari bahasa Greek atau Yunani, hermenein, yang artinya atau yang berarti menafsirkan. Secara historis, kemudian hermeneutika berkembang dalam tradisi filsafat barat dan juga teologi Kristen. Namun kini mulai digunakan dalam studi Islam, terutama dalam konteks memahami teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan juga hadis. Penulis membagi hermeneutika menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama ada hermeneutika teoritis, yang kedua hermeneutika filosofis, dan yang ketiga ada hermeneutika kritis. Hermeneutika teoritis yaitu menitik beratkan pada metode dan cara menafsirkan teks. Yang kedua ada hermeneutika filosofis yang membahas bagaimana proses memahami itu terjadi. Yang ketiga ada hermeneutika kritis yang berusaha mengungkap adanya distorsi atau kesalahpahaman dalam proses menafsirkan. Dengan demikian, hermeneutika mengajarkan kita untuk tidak hanya membaca teks secara literal saja, tetapi juga memahami konteks budaya, konteks bahasa, dan juga konteks sejarah yang meliputi teks tersebut. Inilah dasar yang membuat hermeneutika menjadi sangat penting dalam memperkaya studi tafsir Al-Quran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks penafsiran Al-Quran, hermeneutika menawarkan kesinambungan antara teks dan juga konteks. Al-Quran sebagai kalamullah yang suci dan terjaga memang tidak berubah, namun pemahaman manusia terhadapnya selalu berada dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hermeneutika memberikan pendekatan agar kemudian penafsiran tidak kaku, tetapi tetap berlandaskan kaidah-kaidah tafsir yang benar. Terdapat 3 komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada dinamakan dunia teks, yaitu struktur bahasa dan redaksi ayat itu sendiri. Yang kedua ada namanya dunia pengarang, yaitu konteks pewahyuan dan kondisi masyarakat pada masa ayat tersebut diturunkan. Yang ketiga ada dunia pembaca, yaitu situasi hari ini, sebagaimana umat Islam yang hidup di alam modern saat ini. Ketiga unsur ini membuat penafsir untuk menggali makna yang otentik sekaligus relevan tanpa mengaburkan pesan pokok dari Al-Quran itu sendiri. Jika Suwardi dan juga Muhammad Syaifullah memberikan dasar teorinya, maka Fazlur Rahman memberikan contoh bagaimana teori itu bisa diterapkan dalam dunia nyata. Rahman dikenal dengan metode double movement hermeneutik atau gerakan ganda dalam penafsiran. Langkah pertama menurut Fazlur Rahman adalah bergerak dari masa kini menuju masa turunnya wahyu atau ayat tersebut, untuk memahami konteks sosial, budaya, dan juga moral terhadap ayat tersebut. Langkah kedua adalah kemudian kembali pada masa kini untuk menghidupkan kembali nilai-nilai moral universal ayat tersebut di dalam kehidupan modern saat ini. Contohnya dalam pembahasan tentang riba, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa larangan riba bukan hanya semata tentang angka bunga saja, melainkan tentang nilai-nilai moral, larangan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan sosial. Demikian pula dalam konteks atau ayat tentang poligami, Rahman menegaskan bahwa tujuan moral Al-Quran adalah menegakkan keadilan
dan menjaga martabat perempuan, karena adil memang sangat sulit untuk diwujudkan. Maka arah moral yang ditekankan dalam Al-Quran sebenarnya adalah monogami, bukan poligami. Dengan pendekatan ini hermeneutika tidak hanya menjadi teori penafsiran, tetapi juga metode transformasi nilai-nilai Qurani ke dalam realitas sosial saat ini. Dalam dua artikel tersebut dapat kita simpulkan bahwa hermeneutika dalam tulisan bukanlah bentuk penyimpangan daripada metode penafsiran atau penyimpangan dari metode penafsiran klasik, tapi justru menjadi pelengkap yang membuat penafsiran itu menjadi lebih dinamis dan kontekstual. Hermeneutika menuntun kita agar kemudian tidak berhenti pada teks mata, tetapi memahami konteks dan nilai moral di balik ayat tersebut. Sementara Fajrul Rahman berikan jalan praktis bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kehidupan modern pada saat ini dengan metode double movement hermeneutiknya. Dengan demikian, sinergi antara kedua pandangan ini menjadikan pemahaman bahwa Islam selalu terbuka terhadap perkembangan ilmu dan zaman tanpa kehilangan dasar wahyunya. Mungkin dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.